أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan jamaah salat maghrib dan majlis ta'lim fardu ain Masjid Agung Karimun rahimakumullah. Kembali kita dalam pengajian fiqih yang menuju kepada terjemahan Fathul Mu'in halaman 110. Wa'lam aidan, itu ya. Ketahui pula yang termasuk syarat sahnya salat ialah mengetahui kefarduan salat. Silakan baca. Syarat solat yang keenam. Ketahuilah pula, yang termasuk syarat sahnya solat ialah mengetahui kepaduan solat. Bila tidak mengetahui adanya kepaduan solat pada umumnya atau kepaduan solat yang sedang ia kerjakan, maka solatnya tidak sah. Demikian di dalam Al-Majmu' dan Ar-Rawdah. Dan dapat membedakan mana yang termasuk fardu solat dan yang sunnah. Memang, bila orang yang buta hukum ataupun juga orang alim atas tinjauan dari berbagai wajah mengitikadkan semua perbuatan solat itu fardu, maka sahlah solatnya. Tetapi kalau diitikadkan sunnah, maka tidak sah. Dan mengetahui cara melakukan solat seperti akan dijelaskan kemudian insya-Allah. Sudah. Apa yang dibaca tadi telah jelas merupakan konsensus para ulama fikih dalam mazhab Asy-Syafi'i bahwa setiap kita wajib mengetahui atau mempelajari mana-mana di dalam pelaksanaan salat itu yang wajib. Mana-mana. Tak kisah orang awam, orang alim, wajib. Jadi tak cukup dia alim dalam bidang perkara ini, tapi rukun solatnya tak selesai, tak cukup. Tidak alim itu namanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang dibicarakan tadi, yang dibaca tadi, andai kata sudah diusahakan, diikhtiari untuk mencari tahu mana-mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang muakkad, ghairu muakkad, dah belajar tapi tak faham-faham, atau faham tapi tak nyimpan, besok dah hilang, lupa lagi. Fulan tahiyat awal tu wajib apa sunat? Lupa lagi dia, padahal dah pernah tahu. Fulan sayyidina di dalam tahiyat awal atau akhir itu wajib apa sunat? Lupa. Sudah belajar tapi lupa. Mana yang wajib, mana yang sunat. Sedangkan nas konsensus, siapa yang tak tahu mana yang diwajibkan Allah di dalam solat itu tidak sah solatnya. Itu dipangkal tadi. Harga mati mutlak wajib belajar solat, barulah bisa sah solat. Itu natijahnya. Kalau solat toknya unyangnya ditengoknya solat, dia solat tapi tak pernah belajar, dipastikan solatnya tak sah. Jadi wajib belajar solat. Itu yang pertama, naus. Tapi yang kedua nih yang dibaca tadi, ada orang yang sudah berusaha
belajar atau menghafal atau memahami, dah berusaha, tak faham-faham atau tak dapat tak lengket, maka niatkan sajalah, wajib semuanya. Itulah jalan keluar. Itulah jalan satu-satunya yang disepakati ulama. Orang yang tak mampu memilah mana yang wajib dalam sholat, dari takbiratul ihram sampai salam, tak mampu dia memilah mana di sini yang rukun, mana yang sunat, tak mampu. Anggap saja sunat, rukun semua. Anggap saja wajib semua. Itu masih ada fatwa ulama yang menganggap sah. Tapi kalau tetap dia bertahan dalam posisinya, Fatihah wajib apa sunat, tak tahu, tak ingat. Baca ayat, habis baca Fatihah baca ayat, itu wajib apa sunat, tak ingat. Tetap dia di dalam posisinya tidak menganggap wajib semuanya, maka dia kembali ke nas yang dibaca yang di atas, tidak sah. Paham ya? Lanjut. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil-sambil kalau ada rasanya yang nyangkut, tanya ya. Ibu-ibu kalau ada rasanya yang nak ditanyakan, tanyakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nanya sih Bu ya. Bagaimana jika orang itu tidak pernah belajar fardu ain sama sekali tentang sholat gitu Bu ya. Tapi dia tetap beritikad bahwasanya semua apa yang dilakukan semuanya fardu, tapi dia tidak pernah belajar ilmu fardu. Apakah itu masih dikategorikan sah Iya. Bu ya? Sholatnya sah, namun ada besok soalan kepada orang ni, kenapa tak belajar? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu sharih, itu jelas, tidak perlu penafsiran. Belajar agama ni fikih, tauhid, tasawuf. Belajar agama ni diwajibkan Allah untuk lelaki dan perempuan. Tapi orang ni tak belajar. Berikan jawabanmu di hadapan Allah. Di antaranya jawaban yang lulus, ya Allah, aku hidup dulu di satu negeri di mana di situ tak ada tempat belajar. Setelah pergi ke negeri lain pun aku tak tahu di mana di negeri lain ada tempat belajar. Itu orang tu lulus itu. Karena memang tidak ada kemampuan untuk belajar. Atau yang lain-lain lah. Ya Allah, aku dulu ingin belajar tapi tak ada masuk. Dari satu kesusahan ke satu kesusahan, dari satu kesulitan yang membuat aku tak ada masuk. Misal, memang betul begitulah keadaan dia. Tak ada waktu free. Jadi siapkan jawaban Anda. Karena menuntut ilmu itu diwajibkan. Baik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang rukun-rukun sholat. Disebut juga dengan fardu-fardu sholat, terhitung 14 dengan menghitung masing-masing tumakninah sebagai satu rukun tersendiri. Yang pertama niat, yaitu kesengajaan hati. Berdasarkan hadis, hanya saja amal yang sah itu terletak pada niatnya. Dalam melakukan niat, diwajibkan meletakkan unsur kesengajaan melakukan sholat, qasdul fi'li, agar sholat dapat terpisahkan dengan perbuatan-perbuatan lain, dan pernyataan jenis sholat, ta'yin, zuhur atau lainnya, agar dapat terpisahkan antara zuhur dengan lainnya. Karena itu belumlah cukup hanya niat menunaikan kefarduan waktu sholat secara umum. Bila sholat yang dikerjakan itu sholat sunnah yang bukan sunnah mutlak, misalnya sholat rawatib, sholat sunnah yang ditentukan waktunya atau yang mempunyai sebab, maka kecuali ta'yin diwajibkan pula menyebutkan penyebabnya. Semisal menyebutkan zuhur pada sholat sunnah zuhur, baik qobliyah atau yang ba'diyahnya. Sekalipun yang qobliyah itu tidak dilakukan sesudah zuhur. Demikian pula setiap solat yang mempunyai solat sunnah qobliyah dan ba'diyah
solat hari raya Idul Adha atau besar atau hari raya fitrah atau kecil, maka di sini tidak cukup hanya niat solat hari raya saja tanpa menyebutkan jenis hari raya yang dimaksudkan. Termasuk Sudah panjang, tapi itu juga yang mau dibahas. Nah, kembali kita ke awal. Ini bahagian penting sudah mulai masuk di inti yang dimaksud dalam pelajaran salat, yaitulah dia salat yang 13 atau yang 14. Perbezaan 13 dengan 14 itu hanya ada di Toma'ninah. Ada yang mengeluarkannya menjadi satu nomor tersendiri, jadi 14 lah. Ada yang memasukkannya tetap di dalam ruku, i'tidal dan sujud serta duduk antara dua sujud. Maka tidak punya nomor lah dia. Nah, jadi ada kalanya 13, ada kalanya 14. Tak ada masalah. Nah, rukun pertama yang kita bicara itulah itu yang wajib dimiliki setiap orang yang sembahyang tu, yang hendak sembahyang tu. Rukun pertama niat. Ini mengulang-ulangi kaji saja, kita sudah okeylah, insyaAllah. Niat tu ialah menyengajakan sesuatu seiring dengan mengerjakannya. Menyengaja dalam hati seiring mengerjakannya. Qasdu syai'i muqtarinan bifi'lih. Menyengaja, makanya kalimatnya usolli, sengaja aku salat. Nah, itu sudah pas itu. Memang begitu kalimatnya kalau diterjemahkan, sengaja aku salat zuhur, usolli fardhu zuhuri. Karena memang hati ini supaya menyengaja dibawa dia dengan cakap, bukan dicakap tu letak kewajiban di dalam, tapi dibawalah dia dengan ucapan supaya mantap dia. Ini ku sengaja, bukan aku ni sedang latihan, bukan. Ini menyengaja salat, usolli fardhu zuhur. Ini salat fardu, bukan salat sunat, fardhu zuhri. Ini 4 rakaat, bukan 3 rakaat. Aku ni menjadi makmum, bukan jadi imam. Di dalam waktunya ini aku ni adaan, bukan qadaan. Kalau di luar waktu itu qadaan. Lillahi ta'ala, untuk Allah. Ini kerjaku ini untuk Allah, tidak ada untuk yang lain-lain. Itu kira-kira isi yang hendak diletakkan. Qasad, katanya qasad, sengaja. Itulah yang hendak disengajakan antara alif dan ra. Dalam takbiratul ihram, alif, ra di ujung, Allahu Akbar. Nah, di tengah-tengahnya itulah dia. Kalau dirupakan itulah dia. Tapi yang dituntut wajib itu bukanlah rupa, melainkan qasad. Apa itu qasad? Ingat, kenal. Kenal. Sekali lagi dalam pandangan tasawuf ini disebut ma'rifah. Ma'rifah. Karena ini lebih halus dari ilmu. Dari ilmu. Itu rukun pertama. Jadi kalau begitu, kalau diubah bahasanya, dalam salat wajib ada ma'rifah. Salah satu tempatnya pada rukun pertama. Rukun qalbi. Karena setiap semua yang dikerjakan qalbi itu nanti ikatannya atau rumpunnya ma'rifah. Semua yang bisa dikerjakan akal lebih rendah dari situ ikatannya. Atau bahasa Arab az-zihn, bahasa kita kepintaran, kecerdasan, cerdas. Jadi bisa saja orang cerdas tapi tidak ma'rifah. Nah, sudah dibaca tadi ya, dalam melakukan niat diwajibkan meletakkan unsur kesengajaan. Itu yang dimaksud tadi, nawaitu ataupun usolli kalau salatlah. Kalau yang lain daripada salat, nawaitu. Nah, kemudian bacaan tadi, oke, bisa difahami barangkali. Ada yang sulit, tak ada? Kalau ada, silakan. Sependek-pendek qasad, memang tak panjang qasad, karena qasad pandangan.
Ya, itu sekurang di ujung pun nanti ada itu. Tapi yang panjang tuh tadi, sengaja aku sholat zuhur. Ini ku sengaja, bukan latihan sholat. Ini memang sholatku. 4 rakaat, tidak 3, tidak 2. Di dalam waktu. Memang masih ada waktunya, di dalam waktu. Menjadi makmum, bukan jadi imam ini aku nih. Jadi sedang menjadi makmum karena Allah. Ini tidak panjang ini. Tidak lebih dari 1 lahzah ini, 1 titik. Menyebutnya ini yang lama. Tek. Udahlah. Itulah qasad, itulah niat. Tek. Apa itu tek? Nah, ini tadi. Tek. Dah. Seperti kita suruh tengok rumah dari sini. Sekarang juga waktu saya letak titik, tek, nah, nampaklah. Makanya dilatih kepada sesuatu yang hendak dipakai ma'rifah supaya tak perlu waktu, supaya tak perlu bertele-tele. Tek. Tapi ada orang mubtadi yang baru mulai, tak bisa hilang, harus membaca juga di dalam. Tak apa, dimaafkan, boleh. Makanya Imam An-Nawawi di dalam menguraikannya ini di kitab Mutawwalat, di kitab panjang, di kitab Majmu', di kitab Tuhfah, di kitab Nihayah, ini diurai sampai kepada kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan ramai orang. Di antaranya ada orang Allahu Akbar. Allahu Akbar dah selesai. Al-bar dah selesai, tangan pun dah di sini, tapi belum selesai lagi di dalam. Itu pun diterima. Kalau orang tu mubtadi, tak ada masa untuk berlatih, diterima. Dah selesai pun letaklah. Terlambat udah Pak Ustaz, tak apa, terlambatlah. Sudah mulai baca doa iftitah imam, tak apa, lambat. Sudah baca Fatihah imam, tak apa, boleh lagi. Asal jangan sampai habis Fatihahnya imam atau Fatihahnya dia sendiri. Itu longgarnya bagi orang yang memang sudah mengusahakan tapi tak dapat. Jadi kalau begitu tak boleh kita pergi kepada penyakit yang ada di lapangan. Allah. Muslim. Penyakit apa itu? Itu penyakit was-was itu sudah diobat, sudah diteruskan. Kalau dilanjutkan pengajian itu tidak perlu. Karena itu makanya was-was itu ada di dalam belum pas. Ulanglah kalau memang belum pas. Ada yang kurang, qasad ta'yin ta'rad, ada yang kurang. Berarti kalau kurang tak sah, ulanglah kalau tak sah. Kan begitu. Lanjutkan pengajian. Tak sah memang, tapi tak disuruh ulang, disuruh tanam balik. Tapi dah selesai bar, Allahu Akbar, tak apa, lanjut lagi. Sudah selesai doa iftitah, tak apa, lanjut. Itu bagi orang yang bukan kita ya. Kalau mampu secepatnya, memang perintahnya secepatnya. Bahkan tempatnya di dalam antara alif sampai ra. Itu paling panjang bagi orang yang mampu. Perintah dasarnya 1 lahzah, 1 titik, tek, dah selesai. Apa itu 1 titik bisa selesai? Ma'rifah, pandangan tak tentang sesuatu yang kita sudah faham. Makanya dikasih faham. Usolli, sengaja ku solat. Ini ku sengaja, bukan latihan solat, bukan menunjukkan ke murid-murid, ke kawan-kawan. Dah, ini solatku yang ku sengaja. Usolli. Fardhu zuhri, ini fardhu zuhur, bukan qabaliyah zuhur ini, bukan ba'diyah zuhur. Inilah dia solat zuhur tu. 4 rakaatin, ini si 4, zuhur si 4, tak boleh kalau bukan 4, tetap harus 4. Aku nak kerjakan 4 ini. 4 rakaatin, adaan di dalam waktu, belum habis waktu. Pada adatnya habis sholat nanti waktu pun masih ada juga tetap. Waktu saya angkat takbiratul ihram ada waktu, adaan. Makmuman, menjadi makmum saya tidak sedang menjadi imam, saya sedang menjadi makmum lillahi ta'ala.
untukmu ya Allah. Itu pembahasan dalam belajar, tidak lama itu. Kalau sudah paham, fahamnya itu saja. Tek. Sudah? Tek. Nah, ingat saja tek. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nanya sedikit lagi Bu ya. Nah, Masalah meniatkan kita menjadi makmum gitu. Orang sholat berjamaah. Saya dengar katanya tidak sah sholatnya. Kemudian kalau seandainya imam tidak niat untuk menjadi imam, itu berbedaan dengan sholat Jumat gimana Bu ya? Kalau sholat Jumat katanya kalau tak meletakkan jadi imam tidak sah sholat Jumatnya Bu ya. Mungkin penjelasan sedikit Bu ya. iya. Karena di sholat Jumat tidak sah kalau imamnya tak meniatkan dirinya jadi imam. Karena diwajibkan berjamaah. Kalau sholat selain sholat Jumat tak diwajibkan berjamaah. Makanya sah. Tidak meletakkan dirinya menjadi imam atau menjadi makmum. Si makmum tidak meletakkan dirinya menjadi makmum, sah. Si imam tidak meletakkan dirinya jadi imam, sah. Namun berbeza dengan orang yang menjadi imam ketika memulai mengangkat takbiratul ihram yang sudah mengetahui ada makmumnya, dia wajib juga meletakkan dirinya jadi imam. Tapi satu, yang kedua, tapi orang yang tengah sembahyang niatnya sholat sendiri, tahu-tahu datang orang, tidak wajib dia meniatkan dirinya jadi imam, hanya sunnah. Sunnat dia begitu tahu dia ada orang di belakang mengikuti dia, sunnat dia menambah niatnya menjadi imam. Sunnat, bukan wajib. Kenapa? Karena sholat ini dikerjakan sendiri pun sah. Tapi sholat Jumat tak sah, dikerjakan sendiri. Makanya wajib dia meniatkan. Sebelum sholat lagi sudah wajib diniatkan menjadi imam. Si makmum pun begitu. Adapun sholat 5 waktu, si makmum kalau hendak mendapat pahala sholat berjamaah, dia wajib meniatkan dirinya menjadi makmum. Jadi ada orang sholat jamaah, kita datang, zuhur kah, asar, maghrib, tapi kita tak niatkan jadi makmum, ya kita dapat sholat munfarid, dapat sholat sendiri, pahala sholat sendirilah dapat. Tapi kalau diniatkan jadi makmum, maka mendapat pahala berjamaah. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk juga sholat sunnah witir, baik ditunaikan satu rakaat atau lebih. Di sini cukup niat sholat witir tanpa menyebut bilangan rakaatnya, dan dimaksudkan hukumnya kepada maksud pelakunya demikian dasar dan beberapa wajah. Namun tidak boleh dengan niat sunnah isya atau rawatib isya, dan juga sholat sunnah tarawih, duha, istisqa, gerhana matahari dan rembulan. Adapun solat sunnah mutlak adalah tidak diwajibkan ta'in. Sudah sampai situ dulu. Jadi adapun solat sunnah mutlak lawan daripada yang dicakapnya. Jadi yang dia cakap itu adalah solat-solat sunnah itu ringan kewajiban qasad ta'in ta'radnya. Tidak wajib mengqasad ta'in ta'rad secara rinci macam tadi. Asal tak bertukar saja dalam hatinya, maksud dia qabliyah Isya atau ba'diyah Isya, tapi rupanya salat tahajud atau salat tarawih, asal tak bertukar sampai seperti itu tetap sah. Itu maksud dia. Jadi kalau salat wajib tadi wajib diletak titik-titik yang memastikan. Salat Isya 4 rakaat kesengajaan, salat Isya 4 rakaat menjadi makmum karena Allah. Di sunat tak sampai sebegitu, asal dia tahu sunat apa yang dikerjakannya dah sah. Itu maksudnya. Baru adapun salat sunat mutlak, itu baru menyambung apa tadi? Salat sunat mutlak lebih ringan lagi. Itu pun tak wajib, asal solat saja di niatnya sudahlah. Kalau tadi ada lagi qabliyah Isya mesti ada qabliyah Isya, atau ba'diyah Isya mesti ada, atau tarawih atau tahajud mesti ada. Kalau sunat mutlak tidak ada lagi,
asal sholat sunat lah. Aku ini sholat sunat. Dalam hatinya, Allahu Akbar. Niatnya aku ini sholat sunat. Dah cukup. Karena sholat sunat mutlak, tidak ada judul apa-apa, tidak ada waktu apa-apa, tidak ada dikarenakan apa-apa. Hanya sentiasa memanjangkan masa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat. Itulah salat sunat mutlak. Tidak ada terikat waktu-waktu, tidak ada. On bila-bila masa. Kecuali dalam masa tahrim lah, waktu tahrim. Selain itu salatlah sepanjang siang, sepanjang malam. Nah, karena ringannya itu tak ada tuntutan sebab penyebab, asal niat sholat saja dah selesai. Baca, lanjutkan. Ya, izin bertanya mengenai niat tadi Abu ya. Terkadang kan was-was itu datangnya secara tiba-tiba dan syaitan pun memang senantiasa menanamkan rasa was-was itu. Nah, bagaimana ketika kita sholat, misalnya kita telah selesai membaca iftitah, ternyata was-was datang. Tadi saya sholat zuhur apa asar? Nah, maka tadi dia niat sholat zuhur, padahal ini sholat asar gitu. Nah, bagaimana? Apakah kita meletakkan kembali pada saat itu? Bagaimana kita sebagai imam dan sholat sendiri? Tahkikkan. Soalannya jelas ya. Pastikan, tetapkan, ambil dari dua yang diragukan itu ambil. Jangan membatalkan sholat, jangan. Ambil. Saya ini sholat zuhur apa sholat asar misalnya. Cepat membuat putusan, tahkikkan, putuskan. Mana, sholat mana. Dah, tak wajib mau mengulangi takbiratul ihram, tidak. Bismillah. Adapun salat sunnah mutlak adalah tidak diwajibkan ta'yin dalam berniat, cukup dengan hanya niat melakukan salat seperti halnya 2 rakaat tahiyatul masjid sesudah wudu, istikharah. Demikian juga salat awabin menurut pendapat Syekhuna Ibnu Ziyad dan Al-Alamah As-Suyuti rahimahullah. Menurut apa yang dikuatkan oleh Syekhuna dalam fatwanya, bahwa dalam niat solat awabin itu wajib ta'yin sebagaimana solat duha. Dalam solat fardu, wajib niat fardu, sekalipun hanya fardu kifayah atau fardu sebagai nazar. Bahkan sekalipun yang solat itu anak kecil, dimaksudkan supaya solat ini terbedakan dengan solat sunnah. Contoh niat, saya melakukan solat fardu zuhur, misalnya fardu jum'ah, sekalipun mendapati imamnya tengah bertasyahadu. Ya, terus. Dalam berniat disunahkan menyertakan unsur penyandaran kepada Allah Ta'ala agar menyingkirkan berselisih dengan pihak yang mewajibkan hal ini. Di samping dengan hal ini pula akan tampak jelas arti ikhlas. Ya. Disunahkan pula menyertakan unsur pengarahan ta'radul sebagai solat adaan atau qada. Ta'arud tidak wajib selalu disertakan sekalipun orang yang solat masih menanggung hutang solat yang sama dengan solat yang sedang dilakukan ini. Lain halnya pendapat yang dipegangi Al-Azhari. Yang lebih sahih solat adaan dengan niat qada atau sebaliknya adalah tetap sah jika suasana terganggu dengan jenis kegelapan awan. Kalau tidak terganggu maka solat tidak sah karena dianggap mempermainkannya. Iya. Jadi sebentar sampai situ. Orang ini solat di penghujung waktu. Tapi dia tak dapat memastikan waktu masih ada apa sudah habis. Masih ada apa sudah habis. Karena tak dapat dipastikan, anggap sajalah sudah habis. Niat qadha dia sah. Karena tidak pasti apakah waktu masih ada atau sudah habis. Tapi tidak sah bagi orang yang mampu mencari waktu, mencari tahu waktu.
Sekalipun sedikit saja dapatnya waktu mengangkat takbiratul ihram, ujungnya nanti akan di luar waktu, tak apa-apa. Niatnya jangan qadha. Tetap saja seperti solat biasa. Di pangkal tadi ada bermasalah? Tak ada. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah pula ta'arud menghadap kiblat dan bilangan rakaat sebagai penyingkiri perselisihan dengan pihak yang mewajibkan hal itu. Sunnah mengucapkan niat sebelum takbir agar dengan mengucapkan ini hati mudah konsentrasi dan juga sebagai menyingkiri perselisihan dengan pihak yang mewajibkannya. Bila seseorang merasa ragu, sudahlah niat dengan sempurna apa belum atau niat solat asar apakah zuhur. Maka jika ia mengingat kembali setelah tempo yang cukup lama atau sudah menunaikan satu rukun solat sekalipun yang berupa ucapan misalnya membaca Al-Fatihah adalah batal solatnya, tetapi kalau ingatnya sebelum itu solatnya tetap sah. Baik. Membaca usolli itu sunnat, bukan wajib. Kenapa? Karena untuk menyingkiri atau menghindari pertikaian sesama di dalam mazhab Asy-Syafi'i, sebahagian qaul yang mewajibkannya. Di dalam mazhab pun ada pertikaian, ada. Siapa yang mewajibkan membaca usolli fardhu zuhri 4 raka'atin? Salah satu imamnya misalnya Imam Ar-Ramli. Kenapa? Diwajibkan bagi orang yang tak sampai-sampai, tak jadi-jadi meletak niat. Asyik tak dapat juga. Udah. Qasad ta'in ta'arad tak dapat-dapatnya. Udah, baca sajalah awak. Tak payah meletak niat lah, membaca je lah. Tapi bacaan tu bukan sunat lagi pada awak, wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang apa? Yang tak dapat meletak qasad ta'yin ta'rad di antara alif dan ra, tak dapat. Asyik melayang saja ke mana-mana, tak jadi-jadi. Jadi apa kewajiban orang ni melaksanakan rukun pertama tadi? Bagaimana orang ni melaksanakan? Baca saja. Usolli fardhu zuhuri 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Itulah kewajiban rukun pertama untuk orang tu. Bukan untuk semua orang itu, untuk orang tu. Apa sebabnya? Karena sudah dicubanya berulang-ulang, tak dapat-dapat. Daripada tak sah sembahyangnya. Nah itu. Untuk menghindari ikhtilaf di dalam sama-sama di dalam mazhab ini, orang yang sudah pandai pun meletakkan qasad ta'yin ta'rad disunatkan, tetap disunatkan baca. Makanya kita baca sunat. Jangan pula awak berfikir Nabi tak ada pakai usolli kok. Kenapa pula pakai usolli? Itu awak masih terlambat, jauh dari lonceng itu. Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa sunat untuk membimbing hati. Karena hati ini dipanggil, diwajibkan meletakkan qasad ta'yin ta'rad ketika Allahu Akbar. Tidak ujuk-ujuk dia bisa. Tidak ujuk-ujuk sempurna nanti di dalam tempat yang sedikit ini. Jadi caranya macam mana? Dibawa penghantarnya. Itulah dia lisan. Supaya bagus lisanul qalbi, dibikin dulu lisan zahir. Usolli fardhu zuhuri 4 rakaat. Itu untuk membimbing lisan qalbi
supaya dia nanti sekali tek nampak. Inilah perbincangan niat. Berikutnya rukun kedua, takbiratul ihram. Masuk 1 menit lagi. Kita cukupkan. Tuan-tuan, menjadi wajib bagi kita meletak buku ini di rumah. Tahun-tahun dulu sunat muakkad lah, ini sudah wajib. Wajib ada kitab ini di rumah. Sekalipun tak bawa ke sini mengaji, menjadi pusaka itu di rumah awak. Mati awak mesti ada di rumah itu. Untuk dibagi secara faraid anak-anak. Jadi anak-anak di antara yang akan mereka bagi secara faraid adalah kitab fardu ain yang Anda mengaji. Kitab fikih, kitab tauhid, kitab tasawuf. Ini kitab 3 ini memang wajiblah ini ada di rumah. Walaupun tak bawa sini, kalau di rumah mustilah. Kenapa? Ini bahagian daripada usaha kita. Usaha ini wajib agar bisa menjawab besok di kuburan. Pertanyaan, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma i'tiqaduka wa ma imamuka wa man ikhwanuka wa ma qiblatuka. Ini usaha untuk bisa menjawab. Bukan ini yang bisa menjawab, asal ada kitab di rumahnya bisa jawab, belum. Tapi dia sudah masuk di dalam usaha, berusaha. Berusaha. Jadi ini fikih ini semuanya, jangan remeh orang yang sudah mengaji tasawuf, mengaji ma'rifat, mengaji tariqat, menganggap cetek, apa namanya itu? Menganggap kecil. Fikih, no. Fikih, tauhid, tasawuf atau ma'rifat sama-sama diambil dari Al-Quran was Sunnah. Dia tidak sah dengan meninggalkan salah satu yang manapun. Dia tidak sah. Hanya ada urusan luar, ada urusan dalam. Fikih urusan luar, mengurusi badan, mengurusi tempat, ini masih suci apa dah benajis, bentuk macam mana, dekorasi yang boleh macam mana. Fikih. Kalau tasawuf mengurusi batin, mengurusi dalam. Ketika kita solat, bibir mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, hati ke mana? Itu urusan bab tasawuf. Jadi urusan dalam sama urusan luar tidak pernah saling menyaingi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun kal yadain wala takun kal uzunain. Kun kal yadain, jadilah engkau macam 2 tangan, jangan engkau macam 2 telinga. Begitu kita di dalam mengamalkan syariat, di dalam beragama, bahkan kehidupan kita pun begitu. Disuruh Nabi. Kalimatnya sikit. Ciri-ciri hadis itu begitu. Kalimatnya sikit, tapi maknanya panjang. Makna filosofisnya luas. Tak terhabiskan. Kun kal yadain wala takun kal uzunain. Jadilah engkau macam 2 tangan, jangan engkau macam 2 telinga. Macam 2 tangan, tengok. Kalau berat yang satu ditolongnya. Kalau tugas sudah jelas berbagi-bagi. Ini untuk yang bagus-bagus. Ini ke belakang-belakang. Tak ada pakai apa itu. Udah memang begitu. Kalau berjalan, tak ada sama-sama mau ke depan, ke belakang. Tak ada. Itu hebat, itu falsafah. Tak habis-habis kita bahas itu. Kun kal yadain. Wala takun kal uzunain. Ini tempatnya sama, tugasnya sama, tapi tak pernah berdekatan, tak pernah ketemu pun, tak pernah ketemu. Kalau satu kurang dengar, dia tak urus dia. Rosak satu, dia tak ada masalah dia. Rosak lah kau. Makanya ada orang pekak sebelah. Kun kal yadain wala takun kal uzunain. Allah a'lam bis-shawab wa ilahi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم يا عظيم يا غفور يا ودود، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صل على سيدنا محمد وعلى الله.